Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 16 Al-Muharram 1447 Hijriah bertepatan dengan 12 Juli 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali mengkaji kitab Syarhu Al-Arba'in An-Nawawiyah Hadithan, syarah 40 hadis Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita membaca hadis yang ke-18. Al-haditsus tsamina asyar an Abi Dzar Jundab ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunt ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd nusakh hasanun sahih. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka berdua meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah dosa dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapuskan dosa, dan gaulilah manusia dengan baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi
dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Di dalam beberapa cetakan hasan sahih. Di dalam beberapa cetakan hasan sahih. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membaca hadis yang ke-18 dan hadisnya insyaallah taala mudah dipahami dan tidak sulit. Poin pertama seperti biasa adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau yang pertama Abu Dzar, namanya Jundub atau Jundab. Dua-duanya bisa, Jundub atau Jundab bin Junadah. Ya. Bisa dengan Jundub, bisa dengan Jundab. Bin Junadah, bin Sufyan, bin Ubaid, bin Al-Waqi'ah, bin Haram, bin Ghifar. Jadi kalau boleh dibilang Ghifar karena kunyahnya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ghifar adalah kakek beliau yang kelima. Ghifar, kakek beliau yang kelima. Nah, di sini kemudian beliau berkunyah Abu Dzar. Makanya disebut dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang mengatakan bahwa nama anak beliau laki-laki namanya Dzar. Makanya diberikan kunyah dengan Abu Dzar. Dan ketika anak tersebut meninggal sebelum beliau, maka sahabat Nabi Abu Dzar ini berkata di hadapan kuburannya, "Ya Dzarru, qad syaghalana al-huznu laka 'anil huzni 'alaika. Laita syi'ri ma qulta wa ma qila lak." Yang artinya, wahai Dzar, sungguh kesedihan karena kehilangan dan wafatnya engkau telah menyibukkan kami. Karena wafatnya engkau dan engkau dianggap sebagai orang yang baik, itu menyibukkan kami. Itu lebih sedih daripada kami kehilangan engkau. Artinya Dzar, anak beliau ini anak yang baik, sehingga ketika wafat banyak orang yang memujinya. Maka kesedihan tambah sedih. Ketika anaknya meninggal, maka beliau tambah sedih. Kenapa? Karena ternyata anaknya adalah anak yang saleh. Makanya nama atau kunyah beliau yang terkenal Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar bukan nama, Abu Dzar adalah kunyah. Abu Dzar adalah kunyah. Itu sebab yang pertama kenapa beliau berkunyah Abu Dzar Al-Ghifari. Sebab yang kedua adalah bahwa Jundub bin Junadah atau kunyahnya Abu Dzar Al-Ghifari, beliau kemudian suatu waktu menimbang roti, kemudian beliau letakkan dalam sebuah tempat, dan datanglah Dzar. Dzar adalah semut kecil. Datanglah Dzar. Dzar adalah semut kecil. Kemudian beliau tidak tambahkan timbangan tersebut. Lalu orang-orang yang melihat, karena kan kalau datang semut kecil berarti tambahannya turun, timbangannya turun ditambah karena ada semutnya itu. Orang melihat, lalu berkata, "Unzuru Lalu beliau melihat, si Abu Dzar ini melihat. Lalu beliau berkata kepada orang, "Unzuru ila hadza. Lam yadhhar fi mizanid dunya wa inna mizanal akhirah la yatishu biwahidatin minha." Faqila lahu Abu Dzar.
Ketika beliau jualan roti, beliau timbang roti, kemudian datang semut dan beliau tidak tambahkan timbangan tersebut karena semut tidak ada beratnya. Maka kemudian Abu Dzar berkata kepada orang-orang, lihat nih, kalau ditimbang melalui timbangan dunia tidak ada beratnya, dan sesungguhnya nanti timbangan akhirat satu darinya akan memberatkannya. Akhirnya dengan begitu beliau diberikan kunyah dengan Abu Dzar. Apa pelajarannya? Di dunia mungkin nggak kerasa seseorang berbuat kezaliman, di akhirat sangat terasa. Walau hanya satu dzar, satu semut, akan berat timbangannya kelak di akhirat. Maka hati-hati. Abu Dzar Al-Ghifari, sekali lagi saya katakan itu kunyah bukan nama. Nah, nanti ada sebagian orang tua yang menamai anaknya Abu Dzar Al-Ghifari. Boleh enggak? Maka jawabannya boleh saja, cuma kurang tepat. Kenapa? Karena kalau di Indonesia kan berarti itu bapaknya si Dzar. Nah, kita namai anak kita dengan bapaknya si Dzar. Ya. Boleh sih boleh, tapi kurang tepat. Karena nanti kalau jadi nama berarti artinya bapaknya si Dzar. Nah, gitu. Tapi kalau dianggap itu adalah sebuah nama yang sudah terkenal dari seorang sahabat yang bernama Jundub bin Junadah, maka tidak mengapa. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa sebagian ikhwah diberi nama anak sahabat, dia tidak tahu nama sahabatnya, tapi dia tahu nama sahabat yang terkenalnya, seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Sampai Al-Ghifarinya dia kasih nama anaknya. Jadi lengkap Abu Dzar Al-Ghifari. Boleh nggak? Boleh, nggak terlarang. Cuma kurang tepat. Karena kita katakan tadi Al-Ghifari itu adalah kakeknya yang kelima. Nah, gitu. Tapi kalau itu dianggap sebagai sebuah nama, ya tafadhal, silahkan, nggak apa-apa. Contoh, ada seorang ikhwah mengasih nama anaknya Ibnu Umar. Ibnu Umar. Ibnu Umar itu kan artinya anaknya Umar. Berarti anaknya namanya Ibnu Umar. Anaknya anak Ibnu Umar. Kalau diartikan dalam bahasa Arab, ya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tapi kalau itu dianggap sebagai sebuah alam, sebuah nama terkenal, ya sudah nggak apa-apa Ustaz, namanya Ibnu Umar. Boleh tidak? Boleh saja. Cuma secara pernasaban kurang tepat. Ya, kurang tepat. Bisa dimaklumi ini ya. Karena itu sebenarnya adalah panggilan Ibnu Umar. Anaknya Umar. Namanya siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah Ibnu Umar. Nah, ini kadang-kadang harus diberikan pengetahuan kepada ikhwah. Semangat memberikan anak dengan nama orang-orang soleh boleh saja, tetapi yang tepat. Ya, tetapi yang tepat. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari, namanya tadi Jundub bin Junadah. Kunyahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Dahulu Abu Dzar beribadah kepada Allah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian setelah itu beliau masuk Islam, dan Abu Dzar Al-Ghifari termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang Islam masuk Islam yang pertama-tama. Bahkan beliau orang keempat yang masuk Islam. Khadijah, Abu Bakar, Ali,
dan Abu Dzar. Yang kelimanya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya. Abdullah bin Samit bercerita, Abu Dzar berkata, laqad sallaitu ya ibna akhi qabla an alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 3 sinin. Aku dahulu beribadah kepada Allah sebelum aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku beribadah kepada Allah dengan mengerjakan sholat sebanyak 3 tahun atau selama 3 tahun. Lalu Abdullah bin Samit bertanya, liman, untuk siapa kamu sholat? Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari berkata, lillah, untuk Allah aku sholat. Fa aina tatawajjah, kemana engkau menghadap? Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari menjawab, haitsu wajjahanillah subhanahu wa ta'ala, ke arah yang Allah subhanahu wa ta'ala menghadapkanku ke sana. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi Abu Dzar termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Bahkan orang keempat yang pertama masuk dalam agama Islam. Kisah Islamnya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau bercerita sendiri, intalaqtu ana wa akhi hatta nazalna bi hadrati Makkah. Kami pergi, aku dan saudara laki-lakiku, sampai kami datang ke kota Mekah. Kemudian wantalaqa akhi Unais fa abta'a alaina. Kemudian saudaraku pergi, lalu dia kembalinya lama. Kemudian aku tanya, ma habasuk, kenapa engkau lambat kembali ke sini? Kemudian saudara laki-lakinya berkata, laqitu rajulan yaz'umu anna Allah azza wa jalla arsalahu ala dini. Aku menemui seseorang, dia mengaku bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau sebagai rasulnya dan agamanya seperti agamamu. Kemudian Abu Dzar bertanya, ma yaqulun nas fihi, orang-orang menganggap dia apa? Kemudian saudara laki-lakinya menjawab, yaqulun innahu syair, sahir, kahin. Oh, dia dianggap sebagai tukang syair, tukang ngibul. Kemudian tukang sahir, tukang sihir, dan tukang ramal. Kemudian si Unais, saudara laki-lakinya berkata lagi, qad sami'tu qaulal quhan fama yaqulu biqaulihi. Yang artinya, aku sendiri, kata saudaranya Abu Dzar, pernah mendengar perkataan tukang ramal, tukang sihir, dukun, tapi tidak seperti perkataan orang tersebut, yaitu Rasulullah SAW. Wa qad wada'tu qawlahu ala aqra'is syu'ara fa wallahi ma yalta'im. Aku juga bandingkan ucapan sabda Rasulullah SAW, ayat-ayat yang disampaikan Rasulullah SAW, kubandingkan dengan syair-syair para ahli syair. Demi Allah, tidak sama dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Wa wallah innahu lasadiq wa innahum lakadzibun. Demi Allah, aku yakin bahwa orang itu benar dan kaumnya adalah tukang dusta yang sudah menuduh tukang sihir, dukun, tukang ramal dan seterusnya. Kaumnya yang tukang dusta. Maka kemudian Abu Dzar berkata, hal anta kafiya hatta antaliq fa'anzur. Apakah engkau mau menemaniku sampai kita datangi dia dan aku lihat keadaannya? Kemudian, ya. Fakun min ahli Makkah ala hadar fa innahum qad shannafu lahu ay abghaduhu wa tajahhamu lahu. Kemudian saudaranya memberikan peringatan, hati-hati, penduduk kota Mekah tidak suka kepada orang tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai engkau terlalu vulgar bertanya tentang dia. Lalu pergilah beliau ke kota Mekah. Kemudian aku bertanya kepada seseorang, aina hadzal rajul alladhi yad'unahu annahu sabi'. Abu Dzar perkataannya seperti itu. Mana orang yang mengaku dia tukang sihir, bukan mana orang yang mengaku jadi nabi. Beliau malah bertanya, mana yang ngaku jadi tukang sihir. Pinter dia, Abu Dzar Al-Ghifari, sehingga ditunjuki dan tidak menimbulkan kevulgaran di antara orang-orang kota Mekah. Maka
orang tersebut menunjuk, itu dia, as-sabi', itu tukang sihir. Subhanallah. Jadi kalau seandainya sekarang seorang pendakwah, ustadz, ahli agama dituduh dengan tuduhan macam-macam, ya masih kurang dibandingkan yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bersabarlah, yang ngajak kepada kebaikan, yang melarang akan kemungkaran, kemudian dituduh macam-macam, diberikan gelar macam-macam, maka bersabarlah. Sungguh itu adalah sunnah para pendakwah, di antaranya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian setelah itu, famala ahlul wadi alayya bikulli madrah. Aku pun mengatakan, as-sabi', engkau tukang sihir. Orang-orang pada melihat semua. Orang-orang pada melihat semua. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Abu Dzar mendatangi, akhirnya Abu Dzar terkenal di tengah penduduk kota Mekah karena berani. Lalu aku mendatangi air Zam-Zam, aku minum dari air Zam-Zam tersebut, dan aku basuh wajahku. Lalu aku masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian setelah itu aku diam di Mekah selama 30 hari. Aku tidak pernah punya bekal, makananku hanya Zam-Zam. Sampai aku gemuk. Ini menunjukkan bahwa benarnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Zam-Zam syifa'u suqmin wa ta'amu tu'min. Zam-Zam itu adalah obat dari penyakit dan makanan paling bergizi. Baik. Lalu pada suatu malam bulan purnama, penduduk kota Mekah mereka tawaf mengelilingi Ka'bah, kecuali 2 perempuan. Lalu 2 perempuan tersebut mendatangiku. Kemudian setelah itu penduduk kota Mekah mengatakan, sudah nikahi saja salah seorang dari 2 orang ini. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari maka menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan mereka baru saja turun dari gunung. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada 2 orang perempuan terus, malakuma. Kemudian 2 orang perempuan, ada apa dengan 2 orang itu? Yaitu menunjuk kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu 2 orang perempuan tersebut berkata, as-sabi' bainal Ka'bah wa astariyah. Ini tukang sihir dan temannya ada sedang di samping Ka'bah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datang Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mengusap Hajar Aswad, tawaf. Setelah tawaf salat 2 rakaat. Lalu Abu Dzar berkata, fakuntu awwal man hayyahu bi tahiyyatil Islam. Aku yang pertama kali mengucapkan salam kepada beliau, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW bertanya, mimman anta? Dari mana engkau? Kemudian beliau menjawab, min Ghifar, dari Ghifar. Jadi kabilah dari Ghifar. Mata kunta hahuna? Mulai kapan engkau ada di Mekah? Kuntu hahuna mundu thalathina min baini yaum wa lail. Aku dari sudah sebulan di sini. Kemudian siapa yang memberikan engkau makan? Kemudian Abu Dzar berkata, tidak punya makanan kecuali air Zam-Zam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, wahai Rasulullah,
izinkan kami untuk memberikan makanan malam ini kepada dia. Dan diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Abu Dzar pun masuk Islam. Abu Dzar pun masuk Islam. Nah, itulah kisah beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghifarun ghafarahullahu laha wa aslama salamahullah." Ghifar diambil dari kata ghafar. Semoga Allah memberikan maghfirah kepada kabilah Ghafar. Dan akhirnya beliau masuk Islam dan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari pulang ke daerahnya, ke Ghifar, sampai lewat perang Badar, lewat perang Uhud, lewat perang Khandaq, lalu datang ke kota Madinah. Dan akhirnya tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan Ghifar itu, Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam di awal lalu kembali ke kabilahnya dan tidak mengikuti perang Badar, Uhud, dan tidak mengikuti selama 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Beliau pulang ke daerahnya masuk Islam karena memang beliau dari awal adalah di atas tauhid. Nah, itu cerita masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Salah satu manaqib keistimewaan Abu Dzar Al-Ghifari adalah orangnya sangat jujur. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma aqallatil ghubara wa la adhallatil khadara min rajulin asdaqu min Abi Dzar." Tidak ada pernah orang yang di tengah padang pasir atau di tengah perkampungan yang lebih jujur daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu. Ini menjadi pelajaran bagi kita agar seorang muslim senantiasa jujur di dalam ucapannya. Aib seorang muslim dusta. Ya, aib seorang muslim dusta. Ada seorang salaf mengatakan, "Lau nazala malakun minas sama," kalau seandainya malaikat turun dari langit, "Tsumma qala innallaha ahallal kadhib ma kadhibtu istihya'an minallah." Kemudian malaikat itu mengatakan Allah telah membolehkan dusta, maka aku senantiasa tidak akan berdusta, berbohong karena malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim tidak berdusta. Kemudian pelajaran yang dari Abu Dzar radhiyallahu anhu juga adalah beliau ahli ibadah. Dari Muhammad bin Wasi', beliau bercerita ada seorang laki-laki dari kaum Basrah. Kemudian naiki onta dan menemui Ummu Dzar setelah wafatnya Abu Dzar, dan ditanya Ummu Dzar istrinya tentang ibadahnya Abu Dzar. Kemudian sang istri yang paling tahu tentang keadaan suaminya berkata, "Kana naharuhu ajma' fi nahiyah yatafakkar fima huwa sa'irun ilaih." Setiap siang dia senantiasa menyendiri berpikir kira-kira nanti nasib saya bagaimana di akhirat. Bertafakkur tentang apa nasibnya setelah meninggal dunia. Apa nasibnya, bagaimana nasibnya setelah meninggal dunia. Ini menunjukkan ibadah tafakkur yang dimiliki oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kemudian zuhudnya Abu Dzar radhiyallahu. Zuhud artinya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat.
Zuhud tidak selalu identik dengan kemiskinan, tetapi apa saja yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat maka tinggalkanlah. Abu Dzar berkata, "Wallahi law ta'lamuna ma a'lam lam basattum ila nisaikum." Demi Allah, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui dari sulitnya kehidupan akhirat, maka niscaya kalian tidak akan pernah nyaman walaupun dengan istri kalian, sedang berduaan dengan istri. Wala taqarrartum ala furushikum, tidak akan pernah nyaman tidur meskipun di atas kasur kalian. Wallahi lawadittu anna Allah azza wa jalla khalaqani yawma khalaqani syajarah tu'dadu wa yu'kalu thamaruha. Demi Allah, aku berharap Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan aku sebagai sebuah pohon yang diambil, dipetik buahnya. Lebih baik daripada menjadi seorang manusia. Sangat berat perhitungannya kelak di hari kiamat. Ini pelajaran ya. Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan sekitar 281 hadis. Baik. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau meninggal di Rabadah. Rabadah, sebuah daerah dekat kota Madinah. Ketika mau meninggal, istrinya menangis. Kemudian Abu Dzar bertanya, "Ma yubki? Mengapa engkau menangis?" Kemudian istrinya menjawab, "Wa mali la abki wa anta tamutu bi falati min al-ard wa la yadani li bi na'shika wa laysa ma'na thawbun yas'uka kafanan wa la lak." Kenapa aku tidak bisa menangis? Engkau meninggal di sebuah padang pasir dan aku tidak mempunyai bekal untuk mengurusmu. Kita tidak memiliki kain untuk bisa mengkafani engkau. Kemudian Abu Dzar berkata, "La tabki wa abshir." Jangan engkau menangis dan bergembiralah, karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutu baina imra'aini muslimaini waladan aw thalatha fayasbirani wa yahtasibani fayuriyani an-nar abadan." Yang artinya, tidaklah meninggal di antara dua orang, dua laki-laki atau tiga, lalu kedua-duanya bersabar, berharap pahala, maka tidak pernah dia akan diperlihatkan neraka selamanya. Dan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hal itu dan aku berada di depannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "La yamutanna rajul minkum bi falat min al-ard yashhaduhu isabah minal mu'minin." Sungguh, jadi misalkan ini Rasulullah, di sini ada orang-orang, ada 3 orang. Sungguh salah seorang di antara kalian akan meninggal di sebuah padang pasir sendirian, tetapi nanti ada kaum mukminin yang mendatanginya. Jadi dia tinggal memang sendirian. Itu sudah diprediksi berdasarkan wahyu dari Allah oleh Rasulullah SAW. Abu Dzar akan meninggal sendirian di tengah padang pasir jauh dari kota Madinah. Beliau tinggal di situ dan meninggal, tetapi nanti akan didatangi oleh orang-orang beriman yang mengurus jenazahnya. Maka kemudian, dan ini termasuk daripada imannya para sahabat Nabi, mereka sangat percaya dengan apa yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu meninggal, maka datanglah orang dan bertanya, "Siapa ini?" Kemudian sang istri mengatakan, "Abu Dzar, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini Abu Dzar, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu datanglah kaum muslimin untuk mengurus jenazah Abu Dzar dari kaum Ansar, dan benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar meninggal sendirian, beriman sendirian,
dan akan diurus oleh kaum muslimin. Ini salah seorang yang meriwayatkan hadis. Yang kedua, Mu'adz ibn Jabal. Nama lengkapnya Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus Al-Ansari. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Dan masuk Islam ketika beliau berumur 18 tahun. Berarti masih muda, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk daripada 70 orang yang masuk Islam dari kaum Ansar pada perjanjian Aqabah yang kedua. Jadi kan ceritanya begini, Nabi Muhammad SAW saat musim haji, beliau pergi ke Aqabah. Aqabah itu daerah tinggi kota Mekah, orang-orang ingin menunaikan ibadah haji. Kaum Ansar dari kota Madinah datang sekitar belasan orang, lalu masuk Islam. Lalu setelah itu, setelah haji, mereka pulang ke kota Madinah menyebarkan Islam. Tahun depannya 70 orang datang dari kota Madinah lalu masuk Islam. Nah, perjanjian pertama itu Aqabah Al-Ula namanya, perjanjian Aqabah pertama. Kemudian perjanjian yang kedua Aqabah Al-Thaniyah, Aqabah yang kedua. 70 orang dari kaum Ansar masuk ke dalam agama Islam. Nah, dari 70 orang itu, itulah siapa? Mu'adz bin Jabal. Jadi beliau termasuk orang-orang as-sabiqunal awwalun, generasi pertama dari kaum Ansar, bukan dari kaum Mekah, kaum Muhajirin, dari kaum Ansar yang masuk Islam. Kemudian beliau mengikuti peperangan seluruhnya, perang Badar, Uhud, Khandaq dan seterusnya. Beliau mengikutinya sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau termasuk utusan Rasulullah SAW yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman untuk mengajari kaum muslimin di Yaman, Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal lah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang hafal Al-Quran dengan 30 juz di dalam kehidupan Rasulullah SAW atau saat Rasulullah SAW masih hidup. Ini para ikhwan. Salah satu keistimewaan Abu Dzar, Rasulullah SAW sendiri bersabda, "A'lamu ummati bil halali wal haram." Afwan, bukan Abu Dzar, siapa tadi? Mu'adz bin Jabal. "A'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adz ibn Jabal." Umatku yang paling faham tentang halal dan haram, fikih, dia adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pujian para sahabat terhadap Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yaitu kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu idza tahaddatsu wa fihim Mu'adz bin Jabal nadhara ilaihi haibatan lah. Para sahabat Nabi kalau sedang ngumpul lalu mereka ngobrol, mereka pasti memperhatikan Mu'adz bin Jabal. Karena Mu'adz bin Jabal berilmu, mempunyai wibawa. Mereka tidak berani asal berbicara di hadapan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal diceritakan bentuk fisiknya adalah laki-laki, tinggi badannya, putih kulitnya, bagus rambutnya, kemudian besar matanya, kemudian alisnya terkumpul antara kanan dan kiri, ya. Kemudian rambutnya ikal, tidak lurus. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebiasaan Mu'adz bin Jabal saat malam adalah, ya, diceritakan oleh muridnya, kana Mu'adz bin Jabal idza tahajjada minal lail qala Allahumma qad namatil uyun wa gharatin nujum wa anta hayyun qayyum Allahumma talabi lil jannah bati wa harabi minan nari dha'if Allahumma ij'alni 'indaka huda tarudduhu ilayya yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ini doanya bagus sekali. Beliau mengatakan, ya Allah,
seluruh orang sudah tidur. Bahkan bintang-bintang pun sudah meredup. Maksudnya sepertiga malam terakhir. Dan engkau adalah yang maha hidup dan berdiri sendiri. Ya Allah, permintaanku terhadap surga sangat lemah. Artinya aku beribadah lemah. Permintaanku terhadap surga sangat lemah. Kemudian menjauhku dari api neraka juga lemah. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk agar engkau mengembalikan kepadaku di hari kiamat dengan selamat. Sesungguhnya engkau tidak menyelisihi janji. Nah, yang menjadi perkataan, bukankah kita semua seperti itu? Kita ingin masuk surga, tapi lambat. Kita ingin dijauhkan dari api neraka, tapi lambat untuk menjauh. Lambat untuk masuk, lambat untuk menjauh. Maka satu yang bisa menyelamatkan kita, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz bin Jabal, beliau meninggal di Syam ketika kena penyakit ta'un. Beliau meninggal di Syam ketika kena penyakit ta'un. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu umur beliau 33 tahun. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam diangkat berumur 33 tahun. Nah, tahun berapa beliau meninggal? Tahun ke-18 Hijriah. Waktu itu ada penyakit ta'un, penyakit yang mewabah dengan cepat dan tidak ada obatnya. Ya, 18 Hijriah. Penyakit ta'un. Taib. Sekarang kita ingin baca hadis tadi, sudah kita baca. Hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, hadhil wasiyah wasiyatun 'azimah jami'ah li huquqillah wa huquq ibadih. Hadis yang kita baca tadi adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang agung, yang lengkap, mengumpulkan wasiat untuk mengerjakan kewajiban seorang hamba kepada Allah dan mengerjakan kewajiban seorang hamba terhadap hamba-hamba Allah. Jadi kita itu kan dua sisi ya. Kita berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan makhluk Allah. Para penceramah biasa menyebutnya hablun minallah wa hablun minan nas. Nah, dalam hadis ini wasiatnya adalah wasiat bagaimana menunaikan hak Allah dan bagaimana menunaikan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib, kita pelajari hadisnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah taala. Beliau berkata, "Manaqibu Abi Dzar katsirah." Keutamaan-keutamaan Abu Dzar banyak sekali. Manaqib. Di tengah kaum muslimin di Indonesia sering baca kitab manaqib. Manaqib itu artinya sejarah-sejarah istimewa. Tapi yang dibaca biasanya manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, manaqib fulan, ya, yang menceritakan sebenarnya keistimewaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Cuma yang jadi masalah adalah ketika seseorang membaca manaqib tersebut harus tersedia kue-kue tertentu sebanyak 41 kue, minuman-minuman tertentu, dan keyakinan tertentu bahwa kalau baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dalam sebuah hajat maka hajatnya kabul. Nah, ini yang keliru. Sebenarnya boleh saja orang baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani karena beliau seorang alim ahli hadis dari mazhab Hambali. Dan lebih utama lagi baca manaqib para sahabat karena jelas-jelas para sahabat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita pelajari tadi. Setengah jam saya berbicara tentang dua sahabat saja. Habis waktu saya, hadisnya belum dipelajari. Tapi tidak mengapa, agar kita bisa mengambil pelajaran dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam.
manusia-manusia yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi sudah kita pelajari manaqib Abu Dzar sangat banyak. Beliau masuk Islam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah wa amarahu an yalhaqa biqaumi. Masuk Islam sebagaimana sudah kita pelajari tadi saat Rasulullah SAW masih di kota Mekah. Baru-baru berdakwah. Kemudian setelah masuk Islam, beliau diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kembali ke kaumnya. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Akhirnya beliau kembali. 13 tahun beliau tidak kembali ke kota Mekah. Sampai Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, melakukan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, baru beliau datang ke kota Madinah. Falamma ra'a hirsahu 'ala al-maqami ma'ahu bi Makkah wa 'alima annahu la yaqdiru 'ala dhalik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kata penulis kitab kita Ibnu Daqiq al-Aid, ketika Rasulullah SAW melihat Abu Dzar radhiyallahu anhu ingin tinggal bersama di kota Mekah, tetapi Rasulullah SAW tahu beliau ini nggak punya bekal, nggak punya apa? Bekal, miskin. Maka beliau mengatakan sudah pulanglah. Nah, ketika pulang itu Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Abu Dzar, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Lihat bagaimana agungnya wasiat ini. Bagaikan seorang masuk Islam, mu'alaf baru, kemudian dikasih wasiat, sudah kamu pulang. Lalu apa ilmunya wahai Rasulullah? Coba dua. Takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada, kemudian ikuti kesalahan, dosa dengan amal-amal baik. Yang ketiga, gauli manusia dengan akhlak yang mulia. 3 konsep hidup agar bahagia. Rasulullah SAW tidak mengajari banyak-banyak, hanya itu saja. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, ma'nahu amilin nas bima tuhibbu an yu'amiluka bih. Nah, ini penting. Salah satu makna dari menggaulilah manusia dengan akhlak yang baik adalah gaulilah manusia dengan sesuatu yang disukai oleh engkau, manusia bergaul kepada engkau dengan itu. Contohnya, Pak, saya suka orang ngasih air kepada saya, maka apa? Kasihlah orang. Itu maksud daripada gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Saya suka orang tidak berkata kasar kepada kita, maka kita pun tidak berkata kasar kepada orang lain. Itu maksud gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kalau kami, Pak, di Banjarmasin, ya, di jalan raya itu jarang dengar klakson, kecuali sangat benar-benar nggak terkenal kita klakson. Karena kalau di klakson marah, ya. Kalau orang di klakson kesel gitu. Nah, itu kebiasaan di sana. Maka jangan juga kita klakson orang. Kalau kita tidak suka diperlakukan seperti itu. Kita suka diperlakukan oleh orang lain seperti ini, maka lakukanlah kepada orang lain seperti ini. Kita tidak suka diperlakukan oleh orang lain seperti itu, lakukanlah kepada orang lain seperti itu. Itulah makna hadis Rasul menurut penulis, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Begitu ya. Kemudian beliau mengatakan, wa'lam anna athqala ma yudha'u fil mizan al-khuluqul hasan. Ketahuilah bahwa sesuatu yang paling berat diletakkan di timbangan kelak di hari kiamat adalah akhlak yang baik. Dan para ulama di antaranya Abdullah bin Mubarak rahimahullah, akhlak yang baik terhadap manusia ada 3. Ya. Satu, talaqatul wajh, wajah yang tersenyum ketika bertemu dengan orang. Jangan cemberut, jangan bermuka masam, wajah yang tersenyum. Dan ini perlu latihan, Pak. Yang kedua,
talaqatul wajhi, yang kedua adalah kaful adza atau badlun nada, badlun nada, yaitu suka memberikan yang baik kepada orang, dermawan, suka memberi, itu adalah akhlak yang baik kepada manusia. Yang ketiga, kaful adza, tidak menyakiti orang lain. Tidak menyakiti orang lain. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi keutamaan akhlak yang baik, dia adalah amalan yang paling berat di timbangan pahalanya. Amalan yang memberatkan timbangan pahala. Ya. Kemudian keutamaan akhlak yang baik juga adalah inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya denganku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Nah, ini perhatikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya wajar Rasulullah SAW bersabda, wa inna rajula la yablughu darajata sa'imil qa'im bihusni khuluqih. Seseorang akan sampai kepada derajat orang yang ahli puasa di siang hari, ahli tahajud di malam hari dengan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik kepada manusia tadi tiga: wajah tersenyum, suka memberi, tidak suka menyakiti. Dengan akhlak yang baik. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul khuluq min sifatin nabiyyin wal mursalin wa khiyaril mu'minin. Dan akhlak yang baik adalah kebiasaan sifat para nabi, para rasul, dan orang-orang beriman yang terbaik. Kemudian la yujzauna bisayyi'ati sayyi'ah. Termasuk akhlak yang baik, kata beliau, kata penulis, yaitu Imam Ibnu Daqiq al-Aid, penulis kitab kita, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Nah, ini termasuk akhlak yang baik. Ya. Meskipun boleh saja orang balas keburukan dengan keburukan. Boleh. Tetapi akhlak yang baik tidak membalas keburukan dengan keburukan. Oh Ustaz, sebagaimana dia membuat buruk kepada saya akan berbuat buruk kepada dia. Boleh. Tetapi akhlak yang baik adalah tidak membalas keburukan dengan keburukan. Dan juga dikhawatirkan saat membalas keburukan dengan keburukan, kita berbuat zalim kepada orang yang telah berbuat buruk kepada kita. Kenapa? Karena khawatir lebih keburukannya lebih daripada keburukan yang sudah kita dapatkan dari orang lain tersebut. Keburukan kita yang kita balaskan kepada orang lain lebih daripada keburukan yang kita dapatkan. Taib. Bal ya'fun wa yasfahun wa yuhsinuna ma'al isaati ilaih. Tetapi ini berat, Pak. Ya, tetapi memaafkan, lapang dada, dan berbuat baik meskipun sudah mendapatkan keburukan dari orang lain. Nah, ini benar-benar Superman, Pak. Ini benar-benar manusia yang besar, manusia yang super. Saya pernah nulis tulisan judulnya manusia super. Sebentar ya Pak ya. Saya bacakan tulisan sudah lama. Termasuk manusia super adalah manusia yang memaafkan kesalahan orang lain pada dirinya. Nah, ini ya. Lihat, saya bacakan ya. Ini tulisan saya sekitar waktu yang lalu. Pernahkah mendengar tentang manusia super?
mempunyai kekuatan di luar batas, mampu terbang, berlari sangat cepat, berkekuatan baja dan berotot besi. Mari kita kupas beberapa manusia super ditinjau dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu, seorang mampu menahan amarah meskipun ia mampu melampiaskannya. Orang yang mampu menahan amarah meskipun mampu melampiaskannya, ini manusia super. Dan dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 133-134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang bertakwa. Siapa mereka bertakwa yang dijanjikan surga seluas langit dan bumi? Orang-orang yang bersedekah pada waktu sulit dan lapang. Meskipun miskin atau banyak harta, dia tetap bersedekah. Dan orang-orang yang menahan amarah. Yang kedua, yang ketiga, dan memaafkan kesalahan orang lain terhadapnya. Dan yang keempat, Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, menahan amarah meskipun sanggup melampiaskannya. Ini manusia super. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man qadhama ghaidhan wa huwa yastati'u an yunafidhahu, da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu fi ayyil hurin insya." Yang artinya, barang siapa yang sanggup menahan amarahnya dan dia sanggup untuk melampiaskannya padahal, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk sampai dia diminta untuk memilih bidadari mana saja yang dia inginkan. Subhanallah. Ya. Bentuk bagaimana, rupa bagaimana, terserah dia. Ini keutamaan menahan amarah. Yang kedua, seorang yang mampu mengakui kesalahan dan kembali kepada kebenaran meskipun ia orang terpandang. Ngaku salah meskipun orang terpandang. Ya. Dan kembali kepada kebenaran. Kadang kan kalau sudah jadi ustadz, apalagi ustadznya terkenal, followersnya banyak, subscribernya banyak, ngaku salah susah. Ya, ngaku salah susah. Atau orang yang famous, sudah terkenal di mana-mana, ngaku salah susah. Maka salah satu orang yang manusia super adalah seorang yang mampu mengakui kesalahan dan kembali kepada kebenaran meskipun dia orang yang terpandang. Coba perhatikan Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Beliau ketika makan buah khuldi, kemudian beliau ngaku salah. Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni kami, maka kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin, khalifah setelah sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, beliau menulis surat kepada gubernurnya. Salah seorang gubernurnya adalah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "La yamna'uka qada'an qadaitahu bil ams raja'ta fihi nafsaka wa hudita fihi li rusydik an turaji'al haqqa fa innal haqqa qadim wa innal haqqa la yubtilu syai' wa muraja'atul haqqi khairun minat tamadi fil batil." Nih, perhatikan baik-baik. Di zaman sekarang, sebelum saya terjemahkan, di zaman sekarang salah satu akhlak buruknya adalah saat seorang ustadz menasehati, maka dikomentari di media sosial komentar-komentar yang buruk, ya, karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Malah yang memberi nasihat dicari-cari kesalahannya. Ya, ini akhlak buruk sekali dan itu menunjukkan kepada kerasnya qalbu
yang ngasih nasihat malah dicari-cari kesalahannya. Bukan malah jazakallahu khairan, terima kasih banyak udah ngasih nasihat. Enggak, malah cari-cari kesalahannya. Coba perhatikan ya. Perkataan beliau kepada Abu Musa al-Asy'ari. Beliau sebagai khalifah memberikan surat kepada gubernurnya. Janganlah keputusan yang telah engkau putuskan kemarin lalu dirimu di dalamnya kembali dan kamu telah diberikan petunjuk kepada kebenaran, menahanmu untuk kembali kepada kebenaran. Sesungguhnya kebenaran itu abadi dan sesungguhnya kebenaran itu tidak ada sesuatu pun yang membatalkannya. Dan kembali kepada kebenaran lebih baik daripada terus-menerus di dalam kebatilan. Ngaku salah, kembali kepada kebenaran lebih afdal dibandingkan terus-menerus dalam kebatilan. Nah, yang ketiga, manusia super yang terakhir, seorang mampu menerima nasihat meskipun pahit, meskipun kadang dari orang bawahannya. Kadang nasihat dari istri, wahai para suami. Kadang nasihat dari anak, terimalah. Kadang nasihat dari orang yang kita pekerjakan, sopir kita kah, ART kita kah. Kadang nasihat dari murid, ya, dari murid. Sampai muridnya tidak nyaman. Afwan Ustadz, ini benar-benar afwan. Hanya sekedar ingin beritahu Ustadz, afwan. Ustadz kalau ceramah jangan terlalu vulgar, ngomongannya kasar, kotor, goblok, ini. Terima semestinya. Jangan marah. Dan seterusnya. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Ma nasahtu ahadan faqabila minni illa hibtuhu wa'taqadtu mawaddatah, wa la radda ahadun 'ala nusi illa saqata min 'aini wa rafadtuhu." Ya subhanallah. Perkataan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, "Tidaklah aku menasihati seseorang lalu ia menerimanya dariku, melainkan aku akan memberinya hadiah dan aku sangat mencintai orang tersebut." Orang yang menerima nasihat itu berwibawa. Meskipun nasihatnya dari orang yang di bawahnya, berwibawa. Malah dicintai oleh orang lain. Bukan malah turun derajatnya, malah dicintai oleh orang. Dan tidaklah seseorang menolak nasihatku melainkan jatuh dirinya dari kedua mataku. Wibawanya turun. Nolak nasihat, apalagi sampai-sampai nyari-nyari kesalahan. Status seorang ustadz menasehati secara umum, kemudian ustadz yang ngasih nasihat dicaci maki habis-habisan, sampai akhirnya sang ustadz bertekad, ya sudahlah, semenjak saat ini, kata si ustadz, saya akan melaksanakan ayat Al-Quran yang berbunyi yang artinya adalah tidak mengapa orang-orang menolak, yang penting kita sudah beriman. Bahaya itu. Kalau sudah seorang ustadz punya sikap seperti itu, saat dia memberi nasihat, kemudian dia dibully, dicaci maki habis-habisan, akhirnya dia sudah mempunyai sikap, yang penting diri saya sudah kasih nasihat, ya sudah biarkan saja, daripada nanti kena bully lagi. Nah, itu kasihan nanti umatnya, tidak mendapatkan nasihat lagi dari sang ustaz. Maka hati-hati para ikhwan. Ini salah satu akhlak buruk dan sangat buruk di zaman sekarang, terutama di tengah media sosial. Jika dinasihati, maka nyari-nyari kesalahan dari orang yang menasihati. Yang memberi nasihat dicari kesalahannya, bukan malah memaklumi nasihat atau memikirkan, oh maksud si ustadz itu ketika memberi nasihat adalah seperti ini maksudnya, lalu berterima kasih, oh terima kasih Ustaz nasihatnya, ya. Bukan malah mencari-cari kesalahan yang memberi nasihat. Wallahu a'lam. Nah, ini selesai pembicaraan kita tentang hadis yang ke-18. Saya boleh tambahkan sedikit. Tambahan sedikit para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita baca apa yang disebutkan oleh penulis Imam Ibnu Daqiq dalam kitabnya Syarah Al-Arba'in An-Nawawi. Saya tambahkan dari kitab lain,
Di awal hadis Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Abu Dzar, ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Maka penjelasannya, takwa adalah menjadikan antara kita dengan siksa Allah penghalang. Nah, itu takwa namanya. Menjadikan antara kita dengan siksa Allah ada halangan sehingga kita tidak mendapatkan siksa Allah Subhanahu. Takwa adalah menjauhi hal yang terlarang, lebih condong maknanya daripada mengerjakan ketaatan. Takwa adalah menjauhi hal yang terlarang. Ini lebih condong maknanya ke situ dibandingkan mengerjakan ketaatan. Nah, ketika Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah. Maksudnya jauhilah hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jauhilah hal yang dilarang oleh Allah. Nah, 3 hal yang dilarang oleh Allah: kesyirikan, perbuatan bid'ah, dan dosa-dosa. Dengan menjauhi itu, dia termasuk orang yang bertakwa. Nah, lalu faedah yang selanjutnya, hadis yang selanjutnya, yaitu wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah dosa dengan amal saleh, maka amal saleh akan menghapusnya. Penjelasannya adalah bagaimanapun kita manusia, ada hawa nafsu, ada teman yang buruk, ada sifat-sifat buruk dalam diri kita, ada syaitan yang mengganggu kita. Akhirnya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun terjatuh ke dalam apa yang dilarang oleh Allah, cara menghapuskannya adalah dengan apa? Berbuat baik setelah berbuat dosa. Niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapuskan dosa tadi. Ya, akan menghapuskan dosa tadi. Nah, itu tambahan. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Silakan. Barakallahu fiik. Ya udah dosa aja dulu gitu. Nanti bisa kita sedekah kayak apa gitu. Ya. 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 Saya terjemahkan saya kembalikan pertanyaan biar ibu-ibu juga dengar. Jadi saudara kita bertanya, pertanyaan pertama adalah tentang hadis yang lafaz yang kedua. Dia kan ada 3 lafaz. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, ikutilah dosa dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapuskan dosa, gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Baik. Beliau bertanya tentang poin yang kedua. Ikutilah dosa dengan amal saleh. Maka amal soleh tersebut akan menghapuskan dosa. Pertanyaannya, apakah ini berlaku untuk dosa besar? Ataukah berlaku untuk dosa kecil? Nah, sebelumnya saya perlebar dulu. Dosa besar adalah dosa yang diancam dengan laknat, murka, siksa, neraka. Apabila ada larangan, tetapi tidak diancam dengan 4 ini, berarti itu dosa kecil. Apabila ada larangan tapi tidak diancam dengan 4 ini, laknat, neraka, murka, siksa, maka itu berarti dosa kecil. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Apabila orang berbuat dosa, lalu dia ikuti dosa itu dengan amal saleh, maka amal saleh ini akan menghapusnya, akan menghapus dosa tadi.
Nah, apakah ini berlaku pada dosa kecil atau dosa besar? Jawabannya adalah dosa kecil. Kenapa? Karena dosa besar memerlukan taubat. Dosa besar memerlukan apa? Taubat. Baru dihapuskan dosa besarnya. Illa man taba. Ketika Allah menyebutkan sifat hamba-hamba Allah yang beriman dalam surah Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, orang-orang yang tidak berdoa kepada Tuhan selain Allah, wala yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq, tidak membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan kebenaran, wala yaznun, tidak berzina. Waman yaf'al dzalika yalqa athama, siapa yang melakukan itu maka dia akan mendapatkan dosa yang besar, athama. Kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan, kecuali orang bertaubat. Ini menunjukkan bahwa dosa besar cara merehabilitasinya dengan apa? Dengan taubat. Sedangkan tadi ikutilah dosa dengan amal saleh akan menghapuskan dosa tadi, itu khusus untuk dosa kecil. Sedikit saya lebarkan permasalahannya, termasuk daripada amal saleh adalah sholat 2 rakaat yang terkenal di tengah kaum muslimin, sholat taubat. Ya, sebagaimana dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Idza adnabal 'abdu thumma tatahhara wa fayaqumu wa yusalli wa yastaghfirullah ghafarallahu lah." Jika seorang hamba melakukan dosa lalu dia bersuci, salat 2 rakaat, lalu beristighfar, diampuni dosanya. Itu hadis sahih. Itu disebut oleh para ulama dan oleh kaum muslimin sebagai salat taubat. 2 rakaat. Suratnya apa? Apa saja. Waktunya kapan? Setelah berdosa. Setelah apa? Berdosa. Tidak dikenal harus pagi, siang, sore, malam, tengah malam, sepertiga, tidak. Setelah berdosa. Baik. Kemudian pertanyaan kedua beliau adalah, kalau begitu Ustadz, lafadz hadisnya kan ikutilah dosa dengan amal saleh. Amal saleh ini akan menghapuskan dosa. Nanti orang ada meremehkan Ustadz. Nggak apa-apa deh minum khamar, judol atau pinjol untuk judol. Parah itu, pinjol judol, ya, double, ya, riba judi lagi, dosa besar dua-duanya. Tapi dia mengatakan kepada yang memberi nasihat kepadanya, nanti juga saya taubat, sedekah selesai, saya menang judol, sedekah nih terhapuskan. Nah, akhirnya kan ada sisi apa? Peremehan, betul tidak? Peremehan, gampang nanti selesai, istighfar selesai, sedekah selesai, kan amal soleh, sholat 2 rakaat selesai. Maka jawabannya, semua amalan tergantung kepada apa yang tegak di dalam qalbu. Amalannya tetap, hadisnya sudah benar. Yang melakukan dosa hendaklah dia menghapusnya, hendaklah dia beramal soleh, amal soleh untuk menghapus dosanya. Ini bagi siapa yang tidak meremehkan dosa. Tapi kalau orang meremehkan dosa, maka hitungannya lain lagi. Dia berdosa saat peremehannya. Bukan hanya dosa yang dia kerjakan, tapi apa yang menancap dalam qalbu karena meremehkan dosa tersebut, dia pun berdosa. Jadi memerlukan kesadaran penuh. Makanya para ulama mengatakan, qad yaqtarinu al-kabir, qad taqtarinu ma'as saghirah qillatul haya wal syu'ur bil 'idham wa 'adamil khauf ma'allah wa 'adamil mubalat ma yulhiquha bil kabirah. Yang artinya, ini perkataan Imam Al-Qayyim, kadang ada dosa kecil tapi dibarengi dengan sedikit rasa malu, tidak takut kepada Allah, tidak peduli dengan besarnya dosa. Maka meskipun dia dosa kecil, dicatat oleh malaikat sebagai dosa besar.
Sebaliknya, ada orang melakukan dosa besar, zina, minum khamr, berjudi, bahkan membunuh, mencuri. Tetapi dia benar-benar takut, malu kepada Allah, takut siksa, benar-benar bertobat, yang akhirnya dengan perasaan tersebut ditulis sebagai dosa kecil. Kemudian beliau berkata, hadza marji'uhu ila ma yaqumu bihil qalb. Ini semua kembali kepada apa yang di dalam kalbu saat kita melakukan dosa. Makanya saya berpesan kepada para perempuan, ini contoh saja ya, yang saya sebutkan ini contoh saja, kepada para perempuan yang bekerja. Satu, bersafar tanpa mahram karena pekerjaan. Dua, menampakkan aurat karena baju pekerjaan harus seperti itu. Tiga, memakai minyak wangi. Empat, berdandan dengan cantik karena memang tuntutan pekerjaan. Kalaupun dia masih belum bisa meninggalkan pekerjaan itu, maka teruslah merasa takut kepada Allah saat mengerjakan. Karena perempuan-perempuan yang bekerja seperti ini, saya tidak bisa menyebutkan profesi pekerjaannya, tapi Bapak Ibu tahu lah ya. Perempuan-perempuan yang seperti ini kadang dia yang menafkahi keluarga. Dia single parent kadang. Dia yang menyekolahkan anak-anaknya, adik-adiknya, membiayai ibunya, bapaknya. Mau tidak mau dia harus kerja dan dapat pekerjaannya itu. Belum dapat yang lain, Ustaz. Pernah ada orang nangis, nggak dapat yang lain, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Maka saya katakan, kalaupun harus mengerjakan itu, yang seharusnya, apa yang harus dia lakukan seharusnya? Berhenti, nyari pekerjaan lain. Betul atau tidak? Harusnya berhenti. Tapi kalaupun harus mengerjakan, maka hatinya harus tidak merasa nyaman. Tidak boleh dia senang dengan pekerjaannya. Karena khawatir saat dia melakukan pekerjaan yang haram tersebut, diwafatkan di atas pekerjaan haram tersebut. Nah, ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang terperosok di dalam dosa, kalau dia belum bisa keluar, karena ini dari sini saya nyari duit, Ustaz, menafkahi anak istri, Ustaz, nggak ada pekerjaan lain untuk saat sekarang, maka minimal dalam kalbunya dia harus malu sama Allah, berat saat melakukan dosa, tidak bermudah-mudah melakukan dosa, dan seterusnya. Bisa dimaklumi ini Bapak Ibu. Jadi itu jawabannya tadi. Bukan berarti nanti orang meremehkan, tetapi semua kembali kepada kalbunya. Saat dia melakukan kesalahan, salah satu solusinya agar lepas dosa ini, terhapus dosa ini, adalah dengan dia melakukan amal saleh. Tapi itu jangan dijadikan sebagai intrik melakukan dosa. Paham ya maksud saya? Demikian, wallahu a'lam. Ada lagi? Oh ini. Ya. Kalau tadi kan kalau misalnya dosa besar itu harus diikuti taubat. Taubat itu kan berarti kita mengacunya ke dosa tersebut. Nah kalau mengacu ke yang hadis tadi, itu kan untuk menghapus dosa kecil. Nah, misalnya kita melakukan sedekah atau apa, boleh nggak kita menuju kepada dosa yang kita lakukan sebelumnya? Bagus pertanyaan. Ustadz, saya melakukan dosa besar. Dan tadi kan dihapusnya dengan taubat. Adapun hadisnya tadi melakukan dosa dihapus dengan amal soleh. Nah, amal soleh yang saya lakukan ini saya niatkan untuk bertobat menghapus dosa besar. Bisa enggak? Jawabannya beda hal. Orang berzina misalnya, lalu dia bertobat. Taubatnya bagaimana? Satu, dia tinggalkan zina tersebut dengan ikhlas hanya karena Allah. Yang kedua, dia menyesal semenyesal-menyesalnya. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Yang keempat, dia melakukan taubat tersebut dengan waktu dia masih hidup atau sebelum kiamat. Nah, itulah bertobat, bukan beramal soleh. Meskipun taubat bagian dari amal soleh. Jadi tetap tidak bisa dengan misalkan saya ingin bertobat dari dosa besar dengan cara saya bersedekah semoga dosa besar saya diampuni. Tidak, itu bersedekahlah tetapi dosa besar ditaubati.
Kalau terhadap dosa kecil, iya, dia niatkan itu, harus dia niatkan. Ini saya kerjakan untuk menghapus dosa tadi. Ya, seperti itu. Ikutilah dosa dengan amal soleh. Amal soleh akan menghapuskan dosa tadi. Tapi harus dengan niat. Jangan sampai tidak dengan niat. Karena innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Wallahu a'lam. Bagaimana pahala istri yang bekerja di mana tidak banyak waktu ibadah ikut kajian dibandingkan dengan istri yang tidak bekerja, di mana banyak waktu ibadah, kajian, dan mengurus keluarga dan suami? Maka jawabannya adalah, saya ingin dudukkan dulu permasalahan asalnya. Asal muasalnya istri tidak bekerja, dia mengurus rumah tangganya, anaknya, rumah suami, dia urus, mengurus suami, dia urus. Asal muasal. Karena yang memberi nafkah, karena itu sudah tercukupi dengan siapa? Dengan pemberian nafkah oleh suaminya. Suami itu memberi nafkah 4 hal: sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar seorang perempuan untuk hidup di dunia. Termasuk di dalamnya skincare. Ya, itu adalah kewajiban suami untuk memberikan. Karena itu termasuk daripada kebutuhan hidup seorang perempuan. Nah, ini seperti itu ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Sandang berarti apa yang dipakai. Pangan apa yang dimakan. Papan apa yang ditinggali. Yaitu rumah, baik nyewa, ngontrak, beli cicilan, atau dapat hadiah, atau yang semisalnya diberikan kepada istri agar ditempatkan di rumah tersebut. Dan seluruh apa yang diperlukan oleh seorang perempuan untuk hidup di dunia. Maka asal hukumnya perempuan itu ratu di dalam agama Islam. Dia mengurus rumah suaminya, dia mengurus anaknya, dia mengurus suaminya, tidak bekerja. Makanya ada ayat yang berbunyi waqarna fi buyutikun, diamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian. Kalaupun harus keluar, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berdandan sebagaimana wanita jahiliyah berdandan. Yang mana cuma memakai pasmina, kalau zaman sekarang pasmina persis banget seperti yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Pakai pasmina, pasminanya tidak diikat di sini, hanya diputar-putar begitu. Akhirnya antinya terlihat, lehernya terlihat, kalungnya terlihat, dan seterusnya. Itulah dandan wanita jahiliyah di zaman dahulu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu apakah tidak boleh bekerja? Boleh. Ya, asalkan dia sudah menunaikan kewajiban dan tidak lalai terhadap kewajiban terhadap rumah tangganya, anak dan suaminya. Kemudian pertanyaan, ini suami yang nyuruh Ustaz, agar nambah untuk ekonomi keluarga. Maka jawabannya pada saat itu, boleh seorang perempuan bekerja dengan keridhaan suami dan jaga adab-adab Islam saat bekerja. Tidak ikhtilat, bercampur laki-laki perempuan tanpa hijab, tidak khalwat, berdua-duaan laki-laki dan perempuan di tempat kerja, tidak tabarruj, menampakkan keperhiasan dan keindahan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Tidak melalaikan kewajiban mengurus anak dan mengurus suami. Boleh pada saat itu. Lalu kalau seandainya kejadiannya kalau sudah bekerja seperti yang ditanyakan ini, kurang waktu ibadah, kurang waktu mengikuti kajian, nah itu resiko konsekuensi dari bekerja. Makanya jangan bekerja. Iya, cukup hanya dapat apa? Nafkah dari suami. Nah, kebetulan Ustadz saya single parent. Solusinya menikahlah. Ini banyak nih, kumbang-kumbang. Ya, baik yang ingin satu, ingin dua, menikahlah. So, itu solusi dalam agama Islam. Karena perempuan itu pada hakikatnya dia dinafkahi, bukan mencari nafkah. Demikian. Tapi kalaupun mencari nafkah dengan syarat-syarat yang saya sebutkan tadi, diperbolehkan. Wallahu a'lam. Cukup kiranya?
Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan. Dan dengan ini kita mulai kembali pembelajaran hadis kita, hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, setiap Sabtu ba'da subuh pekan kedua di Masjid Al-Ukhuwah BSD. Semoga bisa istiqamah dalam pembelajaran, karena ini kan setelah libur ya, libur haji dan seterusnya. Maka mudah-mudahan kita bisa istiqamah sampai menyelesaikan kitab ini. Dan jujur ini kitab lama sekali saya baca, semenjak Masjid Ukhuwah belum selesai. Dan kita pindah-pindah. Ya. Siapa yang pernah ikut saya pindah-pindah di PP apa namanya, tempat polisi itu ya. Samsat ya. Banyak lah. Lama ini, kitab lama sekali saya ajar ya. Karena penjelasannya pun juga panjang ya. Apalagi ketika kita mempelajari rukun Islam, rukun iman. Yang jelas semoga itu semua adalah menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.